فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-muallif rahimahullah. Selesai kita dari 6 sisi dari menjawab firman Allah Subhanahu wa taala khalidan fiha pada hak pembunuh seorang mukmin dengan sengaja. Dan 2 jawaban yang paling bagus adalah apa Iqbal? Makna khulud al-muksu at-tawil, tinggal dalam waktu yang lama. Dan jawaban yang kedua adalah bahwasanya pembunuhan merupakan sebab dari sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Sebabnya sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Qala al-mu'allif rahimahullah, mas'alah idza tabal qatil hal yastahiqul wa'id. Jika pembunuh itu bertaubat, apakah dia masih layak mendapatkan ancaman tersebut? Bukhari mana? Bukhari mana? Al-jawabu la yastahiqul wa'id binasil Qur'an. Jawabannya, dia tidak layak mendapatkan lagi ancaman sesuai dengan nas dari Al-Qur'an. Di qaulihi ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Dan orang-orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan mereka tidak pula berzina. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia akan mendapatkan dosa dan akan dilipat gandakan untuknya azab pada hari kiamat, dan dia akan dikekalkan di dalamnya. Karena termasuk di antara yang dia lakukan adalah beribadah kepada selain Allah. Illa man tabah, kecuali bagi yang taubat. Kecuali bagi yang taubat dan beriman dan beramal saleh, maka mereka itu Allah akan gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan. Wa hadza wadih. Ini jelas. Anna man taba hatta minal qatl fa inna Allah ta'ala yubaddilu sayyi'atihi hasanat. Barang siapa yang bertaubat bahkan dari pembunuhan sekalipun, maka sesungguhnya Allah akan menggantikan kejelekannya dengan kebaikan. Wal haditsus sahih fi qissatir rajul min Bani Israil. Dan juga hadis yang sahih tentang kisah seorang laki-laki dari Bani Israil. Allazi qatala 99 nafsa, yang membunuh 99 nyawa. Fa'alqallahu fi nafsihi taubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencampakkan di dalam hatinya keinginan untuk bertaubat. Faja'ila abid, maka dia pun datang kepada seorang ahli ibadah. Faqala lahu innahu qatala 99 nafsa. Maka dia berkata, sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Fahal lahu min taubah, apakah dia masih ada taubat?
Fal abidu sta'zama al-amra. Ahli ibadah itu menganggap urusannya sudah terlalu besar. Wa qala laisa laka taubah. Maka dia pun mengatakan tidak ada lagi taubat untukmu. Faqatalahu fa'atamma bihil mi'ah. Maka dia pun membunuhnya dan menyempurnakan bilangannya menjadi 100. Fadulla ala alim. Kemudian ia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Faqala innahu qatala mi'ah nafs. Maka dikatakan kepadanya bahwasanya dia telah membunuh 100 nyawa. Fahal lahu min taubah? Apakah dia masih ada taubat? Qala na'am. Wa man yahulu bainaka wa bainat taubah? Maka dijawab oleh orang alim tadi, iya. Dan tidak ada yang bisa menghalangimu dengan taubat. Walakin hadhil qaryah zalimun ahluha. Akan tetapi kampung ini adalah kampung yang zalim penduduknya. Fadhhab ilal qaryatil fulaniyah. Pergilah engkau ke kampung fulan. Artinya pembunuhan yang dia lakukan sampai sebegitu banyaknya itu akibat pengaruh jelek dari masyarakatnya. Kamu pindah dan tinggalkan kampung tersebut. Pergilah engkau ke kampung tertentu. Fiha ahlu khairin wa salah. Di dalamnya terdapat orang-orang yang baik dan saleh. Fasafara rajul wa hajara min baladihi ila baladil khairi was salah. Maka dia pun hijrah dari negerinya ke negeri yang baik. Fawafathul maniyah fi asna'it tariq. Kemudian ia pun didatangi oleh kematian di tengah jalan. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat rahmat ingin mengambil nyawanya dengan mengatakan dia sudah bertobat dari dosanya. Malaikat azab mengatakan dia telah membunuh 100 nyawa dan belum melakukan satupun kebaikan. Nah, sehingga masing-masing ingin mengambilnya antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Hatta anzalallahu bainahum hakama. Sampai Allah turunkan di tengah-tengah mereka seorang hakim. Dari kalangan malaikat juga. Pemutus perkara. Wa qala qisu ma bainal qaryatain. Jalan tengahnya adalah kalian hitung. Kalian ukur jarak antara dua kampung itu. Mana yang dia lebih dekat kepadanya. Fa ila ayyihima kana aqrab fa huwa min ahliha. Kemana dia yang lebih dekat, maka dia termasuk penghuninya. Kampung yang baik atau kampung yang jelek. Fakana aqraba ila ahli qaryah as-salihah. Maka dia pun ternyata lebih dekat kepada negeri yang penduduknya saleh. Faqabadathu malaikatur rahmah. Maka ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Ini padahal belum sampai ya. Menunjukkan wajibnya hijrah, meninggalkan negeri yang jelek ke negeri yang baik. Bahkan ini baru di pertengahan jalan, belum lagi sampai dia. Tapi ketika dia mati dalam keadaan seperti itu, nyawanya diangkut oleh malaikat rahmat. Fanzur kaifa kana min Bani Israil. Fakubilat taubatu. Lihatlah bagaimana salah seorang dari Bani Israil ini diterima taubatnya. Ma'anallaha ja'ala alaihim asara wa aghlala. Padahal Allah SWT telah menjadikan untuk Bani Israil ini belenggu-belenggu. Artinya beragamanya mereka itu sangat sulit. Itu pun dari taubatnya pembunuhan tetap diterima. Padahal agama Bani Israil ini termasuk agama yang sulit dan banyak belenggunya. Wa hadhil ummah rufi'a anha al-asar wal aghlal. Sementara umat ini telah diangkat oleh Allah SWT belenggunya. Artinya banyak kemudahan-kemudahan dalam agama apa ini? Islam. Wa taubah fi haqqiha ashal. Dan taubat pada umat ini lebih mudah. Fa idza kana hadza fi Bani Israil. Dan jika ini pada Bani Israil, fa kaifa bi hadhil ummah? Maka bagaimana lagi dengan umat ini? Tentunya lebih mudah lagi untuk bertaubat dari dosa pembunuhan. Sehingga ini jawaban dan dalil bahwasanya pelaku pembunuhan jika dia bertaubat, maka dia tidak lagi dialamatkan kepadanya ancaman dalam ayat. Fa in qulta madza taqulu fi masahha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Atau ingin insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Tentang ucapan Ibnu Abbas
seputar taubatnya orang yang membunuh. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.